TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Ya, terima kasih. Pada hari ini Kamis 16 Februari 2023 kita berkumpul di Hotel Sahid Jakarta, di mana tempat ini menjadi tempat sejarah. 7 tahun yang lalu dideklarasikan Partai Beringin Karya berkarya tepatnya 2 Mei 2016 oleh kami dan menjadi peserta pemilu di 2019 yang lalu. Namun di pemilu 2024 Partai Berkarya tidak mampu menjadi peserta pemilu. Olehnya itu ada ormas pendiri yang afiliasi politiknya ke Partai Berkarya, yakni Ormas atau Perkumpulan Beringin Karya Indonesia atau Berkarya Indonesia, dibentuk dan diakui oleh negara pada tahun 2018 menuju pemilu 2019. Di tempat ini pula kita melalui Zoom meeting dan juga luring tadi disimpulkan beberapa kesimpulan bahwa Ormas atau Perkumpulan Beringin Karya Indonesia ini akan tetap eksis dengan umurnya yang 5 tahun, dan berdasarkan hasil evaluasi 5 tahunan kita membentuk kepengurusan baru di mana saya selaku Ketua Umum dibantu oleh beberapa Wakil Ketua Umum, kemudian ada Sekretaris Jenderal Saudara Setianto dan didampingi beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, kemudian ada Bendahara Umum Edi Pranajaya akan didampingi juga dengan beberapa Bendahara Umum, dan juga akan dibentuk beberapa badan otonom dan sayap dari Ormas Perkumpulan ini. Program kita dalam 2023 ini sesuai dengan visi misi dari keberadaan Ormas ini, yang dimana pengurusnya juga adalah sebagian besar dari pengurus Partai Berkarya dari 2018 hingga saat ini, fokus pada bagaimana mengadvokasi, mengarahkan teman-teman baik itu yang statusnya sebagai anggota DPRD, karena kita ada 144 anggota DPRD hasil pemilu 2019 yang juga mereka mandiri, bagaimana nasib mereka bisa kita amankan hingga mereka aman sebagai anggota DPRD di Partai Berkarya hingga masa jabatannya berakhir di tahun 2024 dan aman menjadi calon anggota legislatif di partai yang mereka pilih sesuai dengan pilihannya masing-masing. Yang jelas untuk caleg di Partai Berkarya untuk 2024 itu hal yang mustahil atau tidak mungkin, karena beberapa kondisi yang kita alami hingga saat ini, di mana Berkarya penuh dengan dinamika, bahkan masih bersengketa hingga saat ini, sehingga partai ini juga ditetapkan belum bisa menjadi peserta pemilu di 2024. Olehnya itu, beberapa anggota legislatif kita, beberapa anggota partai dan pengurus partai kita menjadi kader partai baru dalam rangka menghadapi pemilu 2024, dan ini kita advokasi untuk mengamankan, untuk mensukseskan mereka untuk bisa lebih baik untuk pemilu 2024. Kemudian yang kedua, Ormas atau Perkumpulan Berkarya ini diatur dalam Undang-Undang Ormas yang diubah menjadi Undang-Undang Perkumpulan. Beda dengan partai politik yang juga diatur dengan Undang-Undang Partai Politik. Saya kira sangat jauh berbeda, walaupun
keanggotaan kepengurusannya masih orang yang sama seperti yang ada di Berkarya Indonesia saat ini. Kita juga afiliasi politik kita di tahun 2019 kita berafiliasi ke Partai Berkarya. Karena di tahun 2024 ini Partai Berkarya tidak menjadi peserta pemilu, maka ormas kita juga akan berafiliasi kepada 18 parpol yang terdaftar sebagai peserta pemilu di 2024. Parpol apa saja? Tergantung pengurus anggota masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan untuk pemilu di 2024. Kemudian setelah pemilu 2024, apakah ormas atau perkumpulan Berkarya Indonesia ini menjadi partai politik? Saya kira itu nanti akan ada evaluasi. Apakah kita kembali menjadi satu partai di bawah naungan Partai Berkarya atau Berkarya Indonesia, itu soal nanti. Karena kepengurusan Pak Muhdi saat ini yang digugat oleh dua SK Pak Samsud Jalal, SK 17 tahun 2020, kemudian SK Waketum Pak Ahmad Busra, SK 1 Agustus 2022, kepengurusan Pak Muhdi PR hanya sampai di bulan Juli 2025. Setelah itu kita bisa melakukan munas untuk pergantian ketua umum atau membentuk partai baru Berkarya Indonesia. Itu tergantung dari kebutuhan teman-teman semua dan tergantung dengan perjalanan kita menghadapi pemilu 2024 yang tinggal kurang lebih 700 hari ke depan atau kurang lebih 12 bulan ke depan atau tepatnya di 14 Februari 2024. Selanjutnya yang ketiga, kita juga menolak adanya wacana penundaan pemilu 2024. Ini diwacanakan oleh beberapa kelompok termasuk penguasa Partai Berkarya saat ini yang masih berlindung dari kesalahannya, yang mengiming-imingi partai atau anggota DPRD, pengurus di daerah sampai saat ini yang masih belum meminta maaf kepada kader atau teman-teman di daerah dalam rangka mempersiapkan proses verifikasi yang terlewatkan di beberapa bulan ke belakang sehingga kita tidak lolos menjadi peserta pemilu. Termasuk saya dan beberapa teman yang mengambil sikap politik untuk tidak aktif dan tidak bekerja sama dengan mereka-mereka yang boleh dikata kekeh dengan pendapatnya yang menurut kita bahwa itu tidak akan baik untuk partai, namun menurut mereka itu baik, dan hasilnya bisa kita lihat dan rasakan saat ini partai dalam keadaan tidak baik. Oleh itu ormas atau perkumpulan Berkarya ini dalam hasil munas kita fokus pada kegiatan sosial politik dan kegiatan lingkungan. Kenapa kita di sosial politik? Karena kita ini boleh dikata keanggotaan dan pengurus-pengurusnya boleh dikata faktor sejarah yang mempersatukan kita adalah kita pernah bersama di Partai Berkarya dengan kurang lebih 7 tahun yang lalu dan beberapa bulan ke belakang kita merasakan bagaimana dinamika internal kita yang hingga saat ini masih belum berakhir. Sebagai orang politik, kita tidak mungkin menjadi penonton di pemilu 2024. Jauh sebelum saya nonaktif, kalau tidak salah di Agustus tahun lalu, saya sudah sampaikan bahwa partai ini tidak lolos dan siap-siap teman-teman untuk mencari perahu untuk pemilu 2024, baik itu untuk calon legislatif maupun
calon kepala daerah. Kemudian tentunya kita sebagai ormas atau perkumpulan menjadi terbuka untuk semua golongan. Kita anti intoleransi, anti kekerasan, anti intimidasi, sehingga kita bisa bekerja sama dengan siapa saja, khususnya kepada partai politik yang mengajak kader-kader kita untuk menjadi bagian dari kader mereka, dan kita siap untuk mensukseskan teman-teman yang telah memilih untuk berpartai di tempat lain. Ada beberapa yang telah melakukan itu, seperti Pak Ketua DPW Papua, Pak Elvis Tabudi, berpindah ke Partai Kebangkitan Nasional. Kemudian ada lagi anggota DPRD Provinsi kita di Papua, Pak Diki Nawipa, berpindah ke Partai Buruh. Dan ada beberapa lagi yang telah kita data, namun masih kita rahasiakan karena masih terancam pergantian antar waktu. Kita tetap mengadvokasi dan mengarahkan untuk tetap menikmati hasil jeripayahnya di berkarya tahun 2019 yang lalu terpilih menjadi DPR hingga masa jabatan berakhir tahun 2024, dan mudah-mudahan mereka terpilih kembali menjadi anggota DPRD di partai yang mereka pilih. Begitu pula dengan teman-teman yang ada sekarang yang belum melakukan pilihan, kita akan mengadvokasi dan memberi informasi yang lebih baik sehingga mereka aman-aman saja, sehingga kita bisa dipertemukan, bisa merasakan manfaat dari berorganisasi, baik itu di partai politik maupun di ormas atau perkumpulan, khususnya di Beringin Karya Indonesia atau Berkarya Indonesia. Saya kira itu saya ingin sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.